Halo Sobat Saham, selamat datang di channel Sobat Saham. Channel yang fokus membahas saham-saham yang berfundamental bagus dengan valuasi yang murah. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu saham yang masuk ke dalam list 20 saham murah edisi Juli 2020, yaitu saham auto atau Astra Auto Parts. Jika sobat belum menonton video 20 saham murah edisi Juli 2020 ini, sobat bisa cek videonya di pojok kanan atas video ini ya. Karena peminat saham-saham berfundamental bagus dengan valuasi yang murah banyak, jadi ke depan kami akan fokus membahas saham-saham ini ya. Baik yang masuk ke dalam list edisi 20 saham murah ataupun saham murah pada LQ45. Sehingga bisa menjadi referensi buat sobat saham semuanya. Oke, tonton video ini sampai habis ya sobat, agar sobat mendapatkan informasi yang lengkap mengenai saham auto. Apakah saham auto ini layak untuk diinvestasikan dan kapan waktu membeli saham ini? Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari sobat saham. Saham auto atau Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang bergerak pada produksi dan penyediaan komponen otomotif atau suku cadang untuk roda 2 dan roda 4. Produk yang sudah kita kenal dengan baik adalah Aspira. Perlu sobat ketahui, auto ini adalah market leader di Indonesia. Saham auto masuk ke dalam pengelompokan sektor aneka industri dengan subsektor otomotif dan komponen, di mana sampai saat ini pemegang saham terbanyak auto ini adalah PT Astra International atau ASII. Sehingga auto ini masuk ke dalam anak usahanya ASII. Dari laporan tahunan 2019, auto memiliki 12.000 toko pengecer, 24 kantor penjualan, dan 52 dealer utama. Auto juga punya aplikasi dengan nama Soft and Drive dengan pengguna 66.160, serta dengan negara tujuan ekspor sebanyak 40 negara. Bisa dibilang perusahaan cukup besar. Oke, kita bahas performa auto ini ya. Pertama, kita lihat asetnya. Di 2015, asetnya ada di 14,3 triliun, naik 1,9% di 2016 dengan angka 14,6 triliun. Kemudian, naik 1% di 2017 dengan angka 14,7 triliun. Naik 7,6% di 2018 menjadi 15,8 triliun. Naik 0,6% di 2019 menjadi 16 triliun. Dan di kuartal 1 2020 ini naik 4,8% menjadi 16,7 triliun. Bisa dibilang, aset auto selalu mengalami kenaikan dari 2015. Kita lihat liabilitasnya atau hutangnya. Tahun 2015, hutangnya 4,1 triliun dengan DER 0,41. Di 2016, hutangnya 4,0 triliun dengan DER 0,38. Tahun 2017, hutangnya 4,3 triliun dengan DER 0,40. Dan di 2018, hutangnya 4,6 triliun dengan DER 0,41. Di tahun 2019, hutangnya 43 triliun dengan DER 0,37. Dan di kuartal 1 2020 ini, hutangnya 5,0 triliun dengan DER 0,42. Bisa dibilang hutang auto masih sehat, walaupun ada hutang bank yang berbunga, namun porsinya masih kecil. Kita lihat sisi ekuitas dari auto ini. Pada tahun 2015, ekuitas auto berada pada 10,2 triliun. Naik 3,9% di 2016 menjadi 10,5 triliun. Di 2017 naik 2,1% menjadi 10,7 triliun.
Di tahun 2018 naik 4,7% menjadi 11,2 triliun. Dan di 2019 naik 3,4% menjadi 11,6 triliun. Di kuartal 1 2020 ini naik 1,1% menjadi 11,7 triliun. Bisa dibilang walaupun kenaikannya kecil, tapi Auto mengalami kenaikan ekuitas yang konsisten setiap tahunnya, jadi masih bertumbuh. Sekarang kita lihat pendapatan. Pada 2015, pendapatannya ada di 11,7 triliun. Di 2016 naik 9% menjadi 12,8 triliun. Di 2017 naik 6% menjadi 13,5 triliun. Di 2018 naik 13% menjadi 15,3 triliun. Di 2019 kembali naik 1% menjadi 15,4 triliun. Namun, di kuartal 1 2020 ini, dengan adanya wabah dan PSBB di kota-kota besar Indonesia, menyebabkan perlambatan pendapatan di mana penjualan menurun dengan proyeksi menjadi 15,3 triliun. Jika kita abaikan tahun 2020 ini, Auto masih mengalami pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Kemudian, bagaimana dengan laba bersihnya? Pada tahun 2015, labanya ada di 322 miliar. Di tahun 2016 naik 50% menjadi 483 miliar. Di tahun 2017 naik 13% menjadi 547 miliar. Di 2018 naik 12% menjadi 610 miliar. Di 2019 kembali naik 21% menjadi 739 miliar. Namun, proyeksi 2020 ini menurun tajam karena wabah virus saat ini, dengan proyeksi menjadi 456 miliar, dengan penurunan 38%. Namun, jika kita abaikan penurunan ini, dan kita lihat CAGR labanya dari tahun 2015 ke tahun 2019, yaitu CAGR-nya cukup bagus di angka 23%. Kita lanjut lihat ROE-nya. Pada tahun 2015, ROE-nya 3,2%, 2016 4,6%, 2017 5,1%, 2018 5,4%, 2019 6,3%, dan proyeksi 2020 yaitu 3,9%. Bisa dibilang ROE Auto ini kecil. Jika saya baca-baca, dari beberapa sumber, ROE Auto yang kecil ini disebabkan karena adanya fluktuasi dan mahalnya biaya bahan baku sehingga menekan laba perusahaannya. Jadi, bisa dibilang saham Auto selalu bertumbuh dari tahun 2015 dengan kenaikan ekuitas, penjualan, dan laba bersih. Namun di 2020 ini, seperti kebanyakan perusahaan, Auto juga mengalami penurunan laba bersih. Yang kurang menarik dari Auto hanya ROE-nya yang kecil. Kemudian, bagaimana dengan historis harga sahamnya? Jika dibandingkan dengan pertumbuhan perusahaan yang selalu meningkat dari tahun 2015, yang walaupun pertumbuhannya hanya sedikit, tapi masih mencatatkan pertumbuhan. Nah, ini berbeda sekali dengan harga sahamnya, yang trennya malah mengalami penurunan dari tahun 2015. Puncaknya yaitu di harga 3.900, yang turun tajam di awal tahun 2015 sekitar 60%. Di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan, namun tidak sampai pulih balik ke 3.900 dan kembali turun di pertengahan 2017 sampai saat ini harga sahamnya yang sudah mencapai 910. Ini adalah harga saham Auto di tahun 2009. Jadi yang menarik adalah perusahaan bertumbuh namun harga sahamnya malah menurun. Ini menjadi peluang untuk investasi. Bagaimana dengan valuasi sahamnya saat ini? Apakah menarik? Kita lihat pernya. Per Auto di harga waktu video ini dibuat yaitu di harga PBV 0,37. Saya bilang ini murah. Dengan PBV 0,37,
saya bilang perusahaan auto menarik untuk dibeli dengan target PBV 1, yaitu di harga 2.440 untuk saat ini. Kita berpeluang mendapatkan capital gain sebanyak 168%. Namun, dengan masih adanya isu wabah saat ini yang menekan laba bersih perusahaan, mungkin sebaiknya kita menunggu dulu untuk masuk ke saham ini sampai laporan keuangannya untuk kuartal berikutnya menunjukkan adanya peningkatan laba bersih atau jika vaksin corona sudah ditemukan. Hal ini pasti akan menjadi sentimen positif, bukan hanya buat saham auto tapi juga saham-saham yang lainnya yang kena dampak dari wabah ini. Tapi saya lebih menyarankan untuk menunggu laporan keuangannya pada kuartal berikutnya bagus dulu. Nah, inilah waktunya kita masuk ke saham ini. Oke, itu semua pembahasannya ya sobat. Semoga video ini bisa membantu sobat dalam mengambil keputusan investasi. Jika ada komen, silahkan dimasukkan ya sobat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.